Musli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan terkait dengan proses visitasi Bapak Ibu ya. Jadi laporan dari mulai laporan dan seterusnya. Mohon izin untuk share screen. Oke, sudah tampil ya? Ya, udah Mas, sudah masuk ya, udah kelihatan. Sudah, lanjut. Oke. Nah, pertama-tama di sini ada panduannya Bapak Ibu ya, ada panduan visitasi. Panduan visitasi ini dapat dari mana? Nanti Bapak Ibu bisa di-download di aplikasi BKBA-nya atau nanti kita share di sini. Ini ada aplikasi yang dapat digunakan. Yang pertama ada aman.kemenak.go.id, kemudian aplikasi seleksi BKBA-nya ada linknya di sini ya. ppmadrasah.kemenak.go.id /BKBA. Ini untuk untuk panduan visitasinya, panduan visitasi dan link-link visitasi seperti itu. Selanjutnya saya izin share screen terkait dengan flow-nya Bapak Ibu ya. Flow yang tadi sudah disampaikan pertama tadi aman ya. Jadi Bapak Ibu mungkin di sini masih bingung flow-nya itu seperti apa. Jadi saya sampaikan sedikit terkait dengan flow-nya, alurnya ya sebelum kita masuk ke aplikasi. Mas Dendi terlalu cepat ini. Oh, terlalu cepat ya. Oke, maaf. Terlalu cepat, Pak. Terlalu Iya, cepat. iya. Kurang cepat, Pak, kurang cepat. Oke, siap. Oke, yang pertama saya jelaskan dulu terkait dengan flow-nya Bapak Ibu ya, flow alurnya. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi, agar Bapak Ibu paham alurnya, alur visitasi dua aja. alur visitasinya, ini saya jelaskan terlebih dahulu alurnya ya. Yang pertama asesor. Asesor itu adalah TIP TIK tahun kemarin ya. Di sini yang pertama tadi sudah disampaikan, yaitu registrasi di aman. Ya, yang pertama Bapak Ibu untuk flow-nya, Bapak Ibu kan tadi sudah disampaikan oleh timnya dari ini ya dari aman ya, registrasi asesor. Tadi di sini registrasi asesor nih yang pertama. Kemudian Bapak Ibu nanti mengisi jadwal visitasi di amannya, di aplikasi aman mengisi jadwal visitasi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Andi ya, Mas Andi dan Mbak Pipa. Nah, dari sini dari aman nanti di BKBA-nya Bapak Ibu melakukan aktivasi akun asesor Bapak Ibu ya. Nanti kita akan masuk ke aplikasi ya terkait dengan ini acara aktivasinya. Kemudian nanti di aplikasi BKBA nanti ada tombol untuk tarik data jadwal visitasi. Jadi di BKBA itu akan menarik jadwal visitasi yang diisi pada aman ya. Jadi misalkan Bapak Ibu tidak bisa sembarangan, saya akan memvisitasi madrasah A, B, C dan seterusnya, nggak bisa karena ini harus ada di aman gitu kan, yang sudah diisi di aman. Nah kemudian sesudah menarik data jadwal visitasi ini, Bapak Ibu nantinya ada mengisi hasil visitasi Bapak Ibu ya di sini. Yang pertama Bapak Ibu akan mengisi terkait dengan EDM-nya yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Musli. EDM, kemudian di sini EDM itu nanti akan akan menghitung ulang EDM-nya. Nanti untuk input EDM-nya akan disampaikan oleh rekan saya Mas Aris ya terkait dengan EDM-nya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan mengisi jumlah real peserta didik ya. Jumlah real peserta didik bukan yang ternyata di emis ya, tapi yang realnya, yang real di lapangan itu berapa gitu kan, seperti itu. Karena itu Bapak Ibu akan turun ke lapangan, kemudian Bapak Ibu akan menghitung misalnya melihat jumlah real peserta didik di madrasah tersebut itu berapa gitu kan, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada jumlah real rombel ya. Kemudian ada jumlah real guru yang keempat. Kemudian yang kelima ada jumlah real ruang belajar dan yang terakhir adalah jumlah real toilet berfungsi. Jadi untuk visitasi prosesnya ada 6 ini ya. Yang pertama EDM, kemudian peserta didik, kemudian rombongan belajar, kemudian guru, kemudian ruang belajar dan toilet berfungsi. Nah, sampai sini Bapak Ibu belum menyelesaikan visitasi. Tandanya menyelesaikan visitasi adalah Bapak Ibu nantinya mengupload dokumentasi visitasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika di lapangan itu harus memfoto tuh, misalkan buktinya sebagai Bapak Ibu sudah turun ke lapangan, sudah melakukan visitasi, nanti ada buktinya. Buktinya itu foto atau video. Nanti kita akan simulasikan juga terkait ini. Nah, dari sini Bapak Ibu dinyatakan selesai setelah upload dokumentasi visitasi. Dinyatakan selesai visitasi, nantinya Bapak Ibu akan klaim keuangan yang tadi disampaikan di aman ya, terkait dengan klaim keuangannya tadi. Jadi klaim keuangan itu dapat dilakukan setelah Bapak Ibu selesai visitasi dan upload dokumentasi visitasi. Nah, sampai sini aplikasi BKBA akan menghitung secara otomatis, jadi tidak ada campur tangan manusia ya, maksudnya tidak hitung manual. Nanti by system semuanya akan menghitung otomatis ranking ulang penetapan daftar definitif. Daftar yang akan menerima BKBA berdasarkan hasil visitasi Bapak Ibu ya.
Sampai sini nanti akan lari ke Rekam. Nah, input RAB-nya di Rekam nanti akan disampaikan oleh Mas Panji terkait input RAB-nya. Nah, sampai sini untuk kolomnya, sekarang kita akan simulasi terkait dengan aplikasinya, cara pakainya seperti apa. Nah, alamatnya tadi yang sudah disampaikan di ini ya, di panduan ada alamatnya itu ini ya, alamatnya ada di panduan. Nah, pertama-tama di sini Bapak Ibu kan dipastikan harus sudah ini ya, nanti ketika Bapak Ibu akses alamatnya nanti tampilannya seperti ini ya untuk asesor. Nah, di sini ada aktivasi asesor Bapak Ibu ya. Jadi tadi kan ada pulau kedua itu ada aktivasi asesor. Nah, di aktivasi asesor ini Bapak Ibu masukkan nick-nya, NIK, nomor induk kependudukan. Nah, ini akan mengecek keamanan. Jadi di sini hanya akan jadi yang dapat aktivasi adalah hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Bapak Ibu nantinya harus melakukan aktivasi. Nah, di sini masukkan nick-nya, NIK-nya. Jika belum terdata di emis, di aman, nantinya tidak dapat divalidasi, tidak dapat diaktifasi maksudnya. Di sini ada nick Anda tidak ditemukan di dalam aplikasi aman. Silakan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui aplikasi aman pada alamat aman.kemenag.id. Nah, di sini saya sampel ya, masukkan yang sudah registrasi di aman, salah satu NIK asesornya. Nah, jika Bapak Ibu sudah registrasi di aman sebagai asesor, nantinya ketika klik validasi, nah akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Data asesor berhasil ditemukan, silakan aktivasi akun. Nah, ini nama lengkapnya siapa, posisinya TIP, wilayahnya mana, Banten. Contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik langkah selanjutnya di sini. Langkah selanjutnya, kemudian masukkan emailnya. Ini untuk pengiriman akun Bapak Ibu ya. Jadi nanti akun aman ini kita harus dijaga betul ya terkait dengan akun BKBA ini. Nanti akan dikirim ke WhatsApp dan email. Misalkan saya masukkan email saya ya contohnya. Kemudian nomor WhatsApp-nya saya masukkan juga. Nah, ini. Nah, setelah kita masukkan email dan nomor WhatsApp, selanjutnya aktivasi akun di sini. Nah, ini data aktivasi sedang dikirim, mohon tunggu. Nah, ini tunggu prosesnya sampai sampai selesai. Nah, seperti ini. Terima kasih sudah melakukan aktivasi. Data aktivasi sudah dikirim, silakan login menggunakan username dan password yang kami kirim melalui email dan WhatsApp Anda. Nah, sampai sini kita cek WhatsApp-nya Bapak Ibu ya, WhatsApp saya ya, misalkan WhatsApp Bapak Ibu nantinya. Nah, di sini ada WA dari admin madrasah ya, contohnya seperti ini. Di sini ada aktivasi akun asesor BKBA yang terhormat Pian Febriana. Akun asesor Anda berhasil diaktifasi, silakan login ke dalam aplikasi BKBA sebagai berikut. Nah, ini alamatnya, ini username-nya, ini password-nya. Jadi username dan password akan dikirim ke WhatsApp ataupun email Bapak Ibu ya, WhatsApp ataupun email seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba login Bapak Ibu ya. Kita akan kembali, kita login asesor. Nah, ini klik login asesor. Nah, kemudian kita masukkan NIK-nya yang ada di WhatsApp. Kita masukkan NIK-nya, kita masukkan password-nya. Nah, ini ya, kita masukkan password-nya. Nah, sampai sini ini kan sudah aktif ya, sudah ada notifikasi ke WhatsApp ya dan email juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke aplikasi BKBA-nya. Nah, jika berhasil, Bapak Ibu akan dialihkan ke halaman dashboard seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini adalah halaman dashboard BKBA untuk asesor. Jadi Bapak Ibu jika sudah login seperti ini tandanya sudah berhasil melakukan aktivasi. Nah, sampai sini ini kan masih kosong ya. Di sini ada jadwal, di sini halaman dashboard ini ada madrasah visitasi, sudah divisitasi berapa dan belum divisitasi berapa. Ini datanya masih kosong. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus menarik terlebih dahulu data visitasi dari aman. Nah, di sini masih kosong juga nih. Belum ada jadwal visitasi. Untuk menampilkan jadwal visitasi, pastikan Anda sudah mengisi jadwal visitasi pada aplikasi aman. Kemudian klik di sini untuk menarik jadwal visitasi. Nah, di sini ada tombol warna merah Bapak Ibu ya di dashboard, atau di sini juga bisa. Bapak Ibu klik tarik jadwal dan data visitasi yang sudah diisi di aman ya. Tarik. Nah, proses penarikan data berhasil dilakukan. Nah, di sini ada muncul dua madrasah yang Bapak Ibu isi di aman untuk proses visitasi. Bapak Ibu di dashboard ya, di dashboard ini Bapak Ibu sudah tarik data jadwal dan visitasi. Nah, tadi kan muncul 0 di sini ya di dashboard ini. Kenapa muncul 0? Karena data visitasi atau jadwal visitasi madrasah hanya dapat diisi di aman. Jadi Bapak Ibu misalkan akan pergi kemana, itu tadi ngisi di aman kan. Nah, di BKBA nanti akan menarik data dari aman. Di sini ada tombol warna merah namanya tarik jadwal dan data visitasi. Nah, jika sudah seperti ini kan muncul dua nih. Awalnya kan kosong, ini muncul dua nih. Nah, artinya di sini ada kolom nama madrasah. Di pertama Miss Ashabul Mamanah Cikobak Lebakwangi.
Nah, ini jenis programnya asesor bantuan afirmasi piloting. Nah, ini Bapak Ibu akan melakukan visitasi pada tanggal 7 September 2021 pukul 8 sampai pukul 16. Ini yang sudah diisi di aman. Ini kita pakai data piloting ya. Jadi karena untuk yang shortlist sekarang belum bisa dipublish, jadi kita pakai data piloting yang kemarin. Nah, contohnya sampel, tapi nanti alurnya sama. Oke. Nah, ini sudah ketika sudah tampil seperti ini, tandanya Bapak Ibu sudah bisa melakukan atau melaporkan hasil visitasi. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, di sini ada panduan visitasi ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu bisa download di sini. Nah, ini bisa diunduh ya panduan visitasinya. Nah, ini panduan visitasi untuk untuk Bapak Ibu. Ada alamatnya dan seterusnya. Ada panduan visitasinya. Kemudian di sini ada ini profil asesor ya. Jadi kalau ada kesalahan password atau misalkan mau merubah password, silakan bisa di sini. Bisa atau misalkan mau upload foto juga bisa di sini ya. Misalkan upload foto, tapi nggak wajib kalau yang ini. Nah, yang wajibnya di mana? Yang wajibnya di menu utama. Di sini ada tulisan menu utama. Bapak Ibu klik visitasi madrasah di sini ya. Klik visitasi madrasah. Nah, di sini muncul 2 madrasah yang harus Bapak Ibu visitasi. Ya, seperti itu. 2 madrasah yang harus Bapak Ibu visitasi. Di sini muncul hasil visitasinya masih silang semua ya, masih tanda X semua. Kenapa? Karena kita belum isi hasil visitasinya. Ada SKPM EDM, ada peserta didik, ada rombongan belajar, ada jumlah guru, ada jumlah ruang belajar, dan jumlah toilet berfungsi. Nah, ini masih silang. Nah, kita akan melakukan visitasi nih. Kita akan melaporkan visitasi contohnya ya. Misalkan Bapak Ibu lagi di lapangan, Bapak Ibu buka aplikasinya, kemudian masuk ke visitasi madrasah, klik tombol visitasi untuk melaporkan hasil visitasinya, hasil visitasi di lapangannya. Kita klik di sini ya, contohnya MTS Ashabul Maimanah Cikobak. Nah, ini klik visitasi. Nah, di sini muncul Bapak Ibu ya, di sini ada laporan visitasi MTS Ashabul Maimanah Cikobak ya. Di sini muncul seperti ini. Di sini Bapak Ibu harus mengisi 6 hasil visitasi ya. Nah, dari mulai SKPM EDM terlebih dahulu. Contohnya di sini Bapak Ibu muncul SKPM EDM. Nah, dari EDM itu ada 5 aspek ya. Dari mulai aspek kedisiplinan warga madrasah, pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan, kemudian yang ketiga penyiapan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran oleh guru, yang keempat penyediaan sarana pembelajaran untuk guru dan siswa, dan yang kelima pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu. Nah, pada EDM ini Bapak Ibu nantinya akan melakukan EDM ulang berdasarkan bukti fisik yang real. Maksudnya kan nanti kan di EDM itu ada bukti fisiknya ya, ada bukti fisik yang harus diupload. Nah, Bapak Ibu nanti cek tuh, nanti ini akan disampaikan oleh Mas Aris ya terkait dengan cara pengisian EDM-nya. Nah, di sini hasilnya nanti bisa ditarik dari EDM, ada tombol. Ketika diklik ini nantinya akan terisi otomatis. Tapi ini masih development. Nah, Bapak Ibu di sini bisa input manual terlebih dahulu. Misalkan untuk aspek EDM kedisiplinan warga madrasah. Nanti kan di aplikasi EDM, Bapak Ibu kan TIP TIK tahun kemarin ya yang sudah paham terkait dengan EDM dan RKAM, tentunya sudah tahu ya aspek-aspeknya itu ada berapa gitu kan, kemudian skornya berapa. Nah, ini berdasarkan hasil visitasi EDM, skor EDM realnya itu berapa? Misalkan kita masukkan 7,8 contohnya ya, 7,8. Kemudian pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan madrasah ya di sini. Aspek keduanya berapa nih? Misalkan aspek pengembangan dirinya misalkan 6. Data ini nanti diambil dari EDM ya. Kemudian di sini penyiapan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran oleh guru berapa? Misalkan 7, 8, 7 ya contohnya. Nah, kemudian 4 penyediaan sarana pembelajaran untuk guru dan siswa misalkan 6,7, 7,8. Kemudian yang terakhir 5 pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu. Contohnya misalkan 9. Nah, ini skor EDM. Nah, ini EDM nanti bisa ditarik otomatis atau diisi manual berdasarkan hasil EDM ulang Bapak Ibu di lapangan. Nah, sesudah mengisi hasil EDM, Bapak Ibu silakan masuk ke menu jumlah peserta didik ya di sini. Klik saja di sini. Nah, di sini akan muncul kelas-kelasnya.
ini kelas-kelas ini otomatis dari jenjang pendidikan. Jadi kalau misalkan MI itu ada kelas 1 sampai kelas 6. Nah, karena ini kita sebagai MTS ya, kita memvisitasi MTS Ashabul Maimanah Cikobak. Di sini muncul kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan nih jumlah peserta didik per kelasnya berapa yang real di lapangan, bukan yang di emis ya, bukan yang di emis. Tapi yang real di lapangan berapa gitu kan, seperti itu. Karena biasanya ada selisih antara data yang di emis dengan yang di lapangan gitu kan, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu memvisitasi nih, misalkan untuk jumlah peserta didik kelas 7-nya misalkan ada 30 contohnya. Kemudian kelas 8-nya ada 45. Kemudian kelas 9-nya ada 50 contohnya ya. Nah, ini untuk jumlah peserta didik. Coba kita kembali dulu ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah, ini ada tanda checklist ya, checklist, ini silang-silang. Tandanya 2 ini sudah terisi, sudah lengkap. Nah, Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan nih sebelum melengkapi semuanya. Nah, kemudian kita lengkapi ya, dari mulai sekarang rombongan belajar. Nah, rombongan belajar juga sama Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu melihat nih di lapangan, misalkan di MTS Ashabul Maimanah Cikobak itu rombongan belajarnya ada berapa, kelas 7-nya itu misalkan rombongan belajar dengan ruang belajar itu beda Bapak Ibu ya. Jadi kalau rombongan belajar itu misalkan kelas 7, 7A, 7B, 7C, 7D gitu kan. Jadi ada 4 rombel contohnya. Kemudian kelas 8 ada 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, berarti ada 5 rombel. Kemudian kelas 9 ada 9A, 9B, 9C, misalkan contohnya 3 rombel. Nah, ini nanti Bapak Ibu hasil real di lapangan jumlah rombelnya berapa per kelasnya itu. Nah, selanjutnya ada jumlah guru Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti memasukkan di sini jumlah guru. Klik di sini jumlah guru. Nah, di sini ada 2 yang diminta. Yang pertama ada guru ASN atau guru tetap yayasan. Dan yang kedua ada guru tidak tetap atau honorer. Nah, di sini Bapak Ibu masukkan nih, misalkan guru tetap ASN-nya berapa? Misalkan di madrasah di MTS Ashabul Maimanah Cikobak itu, nah Bapak Ibu kan visitasi. Nah, Bapak Ibu kan visitasi ya. Di sini Bapak Ibu masukkan nih, oh di MTS Ashabul Maimanah Cikobak ternyata ada guru ASN-nya itu ada 9 contohnya. Nah, ada honorernya itu 2 orang. Nah, masukkan di sini sesuai real yang di lapangan ya, sesuai data real yang di lapangan berapanya. Nah, kemudian yang kelima ini ada jumlah ruang belajar Bapak Ibu ya, jumlah ruang belajar. Nah, sama, nah, karena ini MTS, nanti Bapak Ibu menghitung antara kelas 7, 8, 9 itu berapa ini di lapangan. Nah, bedanya antara jumlah ruang belajar dengan jumlah rombongan belajar. Nah, kalau jumlah ruang belajar itu adalah fisik ya, ruangan fisiknya. Kalau rombongan belajar itu tadi sudah disampaikan ada kelas 7A, 7B, 7C, 7D. Karena bisa jadi di madrasah tertentu itu misalkan ada 5 rombel tapi ada 2 ruang belajar. Karena misalkan di sip ya, sistem sip gitu kan, kelasnya itu nggak cukup. Nah, di sini jumlah ruang belajar realnya berapa? Misalkan kelas 7, ternyata kelas 7 di MTS Maimanah Cikobak ini untuk kelas 7 memiliki 2 ruang belajar, misalkan 2. Untuk kelas 8 memiliki 3 ruang belajar. Untuk kelas 9 memiliki 2 ruang belajar. Contohnya misalkan seperti ini. Jadi ruang belajar itu fisiknya ada berapa nih unitnya gitu kan, ruang belajarnya, ruangannya seperti itu. Oke, sampai sini. Yang terakhir Bapak Ibu harus mengisi jumlah toilet berfungsi ya. Jadi jumlah toilet berfungsi itu jumlah toilet yang digunakan. Nah, seperti itu. Yang bisa digunakan artinya itu. Nah, masuk ke jumlah toilet berfungsi. Di sini data yang diminta adalah yang pertama jumlah toilet guru. Ada berapa jumlah toilet gurunya? Misalkan ada 1 nih jumlah toilet guru. Kemudian ada jumlah toilet siswanya berapa? Misalkan ada 2, contohnya. Toilet siswinya berapa? Misalkan 2. Ini sesuai real di lapangan ya. Bapak Ibu kan nanti melihat tuh ke toiletnya. Misalkan di madrasah tersebut ada berapa toilet. Misalkan kalau misalkan nggak ada, misalkan ternyata nggak ada toilet guru, masuk aja 0 gitu kan, seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu nanti melihat nih jumlah toilet yang bisa digunakan dan masih berfungsi di lapangan itu berapa ya, seperti itu. Nah, sampai sini Bapak Ibu sudah melakukan laporan visitasi. Nah, sudah mengisi semua instrumen visitasi. Nah, tapi Bapak Ibu belum menyelesaikan visitasi nih. Kenapa? Karena belum mengunggah dokumentasi visitasi yang mana
Jika belum mengunggah dokumentasi visitasi, Bapak Ibu tidak bisa melakukan klaim keuangan di Aman. Caranya bagaimana? Caranya kita kembali dulu. Nah, ini kan kembali nih. Nah, di sini sudah checklist semua ya. Kita sudah, kalau sudah checklist semua seperti ini, artinya datanya sudah lengkap. Bapak Ibu sudah mengisi semua visitasi yang di MTS Ashabul Maimanah Cikobak ya. 5 ini sudah lengkap, 6 sudah lengkap semua. Nah, selanjutnya ada dokumentasi visitasi. Ya, Bapak Ibu masuk ke dokumentasi visitasi di sini di bawah menu visitasi madrasah ada menu dokumentasi visitasi. Kita klik di sini. Nah, di sini Bapak Ibu tandanya Bapak Ibu sudah menyelesaikan visitasi adalah tercetaknya bukti visitasi. Jadi kalau misalkan statusnya masih seperti ini, tandanya Bapak Ibu belum menyelesaikan visitasi dan laporan keuangannya belum bisa dicairkan untuk perjanjiannya. Nah, tapi ini bisa udah lengkap ya. Jadi di sini Bapak Ibu tidak bisa loncat nih. Misalkan di sini kan masih silang semua nih. Untuk laporan visitasinya untuk MI Ashabul Maimanah Cikobak itu Bapak Ibu kan belum mengisi ya. Di sini masih silang semua. Nah, jika belum mengisi ini tidak bisa dilengkapi dokumentasinya karena alurnya harus harus berurutan gitu kan, dari mulai melaporkan visitasi madrasah terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengisi dokumentasi visitasi yang MTS Ashabul Maimanah Cikobak yang tadi sudah kita isi ya di laporannya. Sudah checklist semua. Caranya bagaimana cara mengupload dokumentasi visitasi? Caranya Bapak Ibu klik di sini, ada dokumentasi ya, tombol dokumentasi, klik. Nah, di sini ada keterangan, silahkan unggah dokumentasi hasil visitasi Anda berbentuk foto atau video pelaksanaan visitasi sebagai bukti bahwa Anda sudah melakukan visitasi kepada MTS Ashabul Maimanah Cikobak ya. Jadi di sini ketika Bapak Ibu visitasi turun ke lapangan, misalkan bertemu dengan kepala madrasahnya, kemudian survei ke toilet, ke ruang belajarnya, itu Bapak Ibu foto ya. Jadi untuk dokumentasi Bapak Ibu, untuk memastikan bahwa Bapak Ibu benar-benar turun ke lapangan gitu kan, seperti itu. Oke. Caranya bagaimana cara menyelesaikan visitasi? Caranya di sini ada laman ya, di sini ada ambil file dokumentasi visitasi. Bapak Ibu ada laman seperti ini. Ini Bapak Ibu boleh mengupload lebih dari 1 foto ataupun video ya. Tidak kami batasi untuk ukurannya. Jadi di sini Bapak Ibu karena uploadnya langsung ke Google Drive ya, tidak ke server kami. Di sini Bapak Ibu tinggal klik di sini ambil file dokumentasi visitasi di sini ya. Ambil file dokumentasi visitasi. Nah, cari filenya di sini di komputer Bapak Ibu. Misalkan di sini saya sudah siapkan nih untuk foto-fotonya dokumentasi visitasi. Nah, misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 foto yang akan kita upload nih contohnya. Bapak Ibu tidak perlu upload satu-satu. Cukup di sini Ctrl A atau di blok semuanya, kemudian klik open ya. Klik open. Nah, nanti akan muncul di aplikasi seperti ini. Ini belum terupload Bapak Ibu ya, karena masih ada keterangannya seperti ini. Kemudian bagaimana cara menguploadnya? Cara menguploadnya adalah Bapak Ibu di sini ada tombol upload semua file di sini ya, upload semua file. Ya, Bapak Ibu klik aja di sini ketika sudah sudah menambah fotonya. Jika misalkan mau nambah, tinggal diambil file dokumen visitasinya ulang. Nah, di sini upload semua file. Nah, ini sedang proses upload Bapak Ibu ya, processing. Jadi tunggu sampai prosesnya selesai semua. Di sini sudah selesai nih. Ada keterangan done. Ini juga sama ya. Ini masih proses. Nah, ini sudah selesai. Ini proses juga. Ini sudah selesai. Nah, ini masih proses ya. Nah, ini sudah selesai nih. Kemudian yang ini 7 ya. Ini sudah selesai juga. Nah, ini proses selesai. Ini proses. Nah, tunggu sampai selesai semua. Nah, jika sudah seperti ini, tulisannya berubah ya, menjadi seperti ini tandanya sudah terupload semuanya, semua file sudah terupload. Selanjutnya bagaimana? Nah, jika ingin menambah file baru, Bapak Ibu tinggal ambil ulang, misalkan ambil foto foto lain ya, misalkan contohnya apa ya? Misalkan ambil aja lagi fotonya gitu kan, contohnya misalkan ambil lagi gitulah contohnya, apa aja lah gitu seperti ini contohnya ya. Nah, seperti ini nih, ambil lagi kemudian upload ulang jika ingin menambah foto file. Nah, jika sudah seperti ini, di sini ada tombol kembali ya, ada tombol kembali di atas, klik tombol kembali. Nah, jika sudah Bapak Ibu sudah mengupload bukti visitasi, di sini ada muncul tombol warna merah.
unduh bukti visitasi. Nah, jika sudah muncul seperti ini, tandanya Bapak Ibu sudah menyelesaikan visitasi dan bisa melakukan klaim keuangan. Kita unduh dulu ya. Ini kita klik. Nah, di sini sudah terunduh ya, bukti visitasi MTS Ashabul Maimanah Cikoba. Kita bisa lihat nih, nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah detail untuk hasil visitasi Bapak Ibu. Nah, di sini ada bukti visitasi bantuan kinerja dan afirmasi. Telah dilakukan visitasi kepada madrasah sebagai berikut. Nah, ini NSM-nya, nama madrasahnya, kemudian provinsinya dan kabupaten kotanya. Ini ada petugas visitasinya siapa, NIK-nya, kemudian nama asesornya siapa. Kemudian ini skor kinerja pencapaian mutu EDM. Ini yang tadi Bapak Ibu input ya. Jadi misalkan ada kesalahan silakan diperbaiki. Nah, jika misalkan sudah fix ya sudah gitu kan, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada aspek EDM, ini skornya yang tadi Bapak Ibu isi. Kemudian ada jumlah peserta didik, ini yang sudah diisi tadi, ada 30, 45, 50. Kemudian ada jumlah rombongan belajar, ada 4, 5, 3 ya untuk kelas 7, 4. Kemudian ada jumlah guru di sini, guru tetapnya 9 dan guru tidak tetapnya 2. Kemudian jumlah ruang belajar di sini, kelas 7-nya 2, kelas 8 3, kelas 9 2, dan kemudian jumlah toilet berfungsi. Ini sesuai yang Bapak Ibu isi, yang diisi oleh asesor. Jadi di sini untuk memastikan. Nah, di sini ada bukti-bukti visitasinya nih. Bukti visitasi bisa diklik ya. Kita bisa lihat bukti visitasinya. Nah, ini bukti visitasi yang sudah diklik nih, sudah diupload oleh asesor tadi. Nah, misalkan ternyata saya ada salah nih, misalkan ada salah di EDM-nya contohnya ya. Harusnya ini 9 nih untuk kedisiplinan warga madrasah, ternyata ada kesalahan, atau di jumlah siswanya ternyata ada kesalahan. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya Bapak Ibu cukup masuk kembali ke menu visitasi madrasah, kemudian klik ulang nih visitasinya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal dirubah saja, misalkan ini ternyata 9 nih EDM-nya. Oke, sampai sini kita masuk ke dokumentasi visitasi, kemudian kita cetak ulang nih dokumentasinya. Nah, kita lihat ya yang hasil terbaru. Nah, sudah berubah ya untuk EDM-nya, ini 9 nih, yang aspek kedisiplinan warga madrasah 9. Jadi jika ada perbaikan. Sampai kapan perbaikan ini bisa dilakukan? Perbaikan ini dapat dilakukan selama proses visitasi masih berlangsung, dalam artian sebelum kita atau ditetapkannya penerima BKBA definitif ya, atau penerima BKBA-nya definitif. Nah, maksudnya. Entah. Nah, maksudnya penetapan daftar definitif maksudnya ya, penetapan daftar definitif. Jadi sebelum ditetapkannya penetapan daftar definitif, Bapak Ibu masih bisa memperbaiki jika ada kesalahan di hasil visitasi Bapak Ibu seperti itu. Nah, sampai sini proses visitasi dinyatakan selesai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah selesai nih visitasinya. Nah, selanjutnya untuk madrasah lainnya silakan diulangi langkah-langkah yang tadi dijelaskan ya, dari mulai visitasi madrasahnya, kemudian dokumentasi. Ini sudah ketika kita masuk ke dashboard. Nah, di sini sudah visitasi 1 nih. Jadi statusnya udah ada nih 1, belum divisitasi 1. Jadi Bapak Ibu tinggal sisa tugasnya 1 lagi madrasah yang belum divisitasi. Nah, kemudian terakhir jika ingin memperbarui akun ya, di sini ada perbarui akun, silakan diperbaiki passwordnya, dirubah passwordnya karena simpan perubahan. Nah, jika sudah silakan keluar aplikasi. Nah, sampai sini Bapak Ibu sudah selesai melakukan visitasi dan melaporkan hasil visitasi kepada aplikasi BKBA. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk sesi tanya jawab saya kembalikan terlebih dahulu ke Pak Muslih ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.